Halo Sobat Ensiklo, bertemu kembali bersama kami, tim Ensiklo. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman tentang bagaimana mengatasi jamur pada tanaman. Memang jamur ini cukup kompleks. Di beberapa tanaman yang berbeda akan ada jamur yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana membuat fungisida sendiri dengan bahan baku yang tersedia di lingkungan sekitar. Teman-teman, di sini saya punya beberapa bahan yang mudah sekali dicari di sekitar kita. Beberapa diantaranya adalah, kalau dalam bahasa Jawa itu empon-empon atau bumbu-bumbuan. Oke, yang pertama saya punya jahe. Saya punya 1/4 kilo. Saya siapkan dahulu. Bahan yang kedua saya punya kencur. Sama, saya punya 1/4 kilo. Kedua bahan ini. Dan salah satu bahan lainnya adalah saya punya, ini agak banyak. Ini laos. Kalau dalam bahasa lainnya disebut dengan lengkuas. Jadi kalau tidak laos ya lengkuas, pokoknya itu saja yang dipilih. Oke, kita punya agak banyak. Di sini kita punya 1 kilo. Nah, di sini kita juga punya belerang. Belerang ini 1 kilo, tapi kita akan pakai separuhnya. Jadi kita akan pakai 0,5 kilogram belerang. Nah, silakan cari di toko-toko kimia atau toko pertanian, kadang-kadang ada belerang ini. Nah, kita akan pakai 0,5 kilo. Nah, ada yang bertanya kenapa penggunaan belerang ini tidak langsung diberikan, sebenarnya dicampur air langsung diberikan. Saya selalu menyarankan agar pembelian jenis-jenis kapur-kapur seperti ini dilakukan dengan terlebih dahulu difermentasi. Seperti ketika saya menyarankan untuk menggunakan dolomit yang difermentasi dan kita hanya menyiramkan airnya saja ke media tanam apabila ingin memperbaiki pH tanah. Nah, di sini kita punya 1 kilo bawang putih. Nah, di bawang putih ini cukup kita cuci ya. Tidak perlu kita kupas. Jadi bawang putih ini nggak perlu kita kupas, tapi nanti kita akan blender langsung di sini agar menjadi lebih mudah terurai. Jadi kita cukup cuci. Dan sekali lagi teman-teman, ini saran saya bagi teman-teman yang mencoba membuat obat-obatan pertanian semacam ini, sebaiknya memastikan tangan steril dengan terlebih dahulu mencuci tangan atau menggunakan alkohol. Termasuk kemudian alat-alat ini semuanya sudah saya sterilisasi terlebih dahulu. Kenapa? Agar tidak ada bakteri patogen atau jamuran lain yang bersifat patogen yang ikut masuk ke dalam bahan ketika kita melakukan fermentasi. Ini akan kita blender. Lalu saya punya bahan lain. Ini ragi. Tapi raginya bukan ragi tempe ya. Ini ragi tape. Teman-teman cukup ambil 2 biji saja. Sebaiknya dihaluskan. Jadi nanti lebih mudah larut di dalam cairan. Nah, kita punya di sini saya cuma menggunakan 5 liter air. Ini sudah saya takar. Nah, sekali lagi ini menyangkut ukuran teman-teman. Supaya presisi dan bisa diulangi dengan benar, sebaiknya teman-teman mengukur betul komposisi yang digunakan, baik menggunakan gelas takar maupun timbangan. Nah, saya di sini sudah saya masukkan jerigen. Ada 0,5 liter air dan 1/4 kilo gula merah. Saya pastikan ini direbus ya. Saya pastikan ini direbus sampai mendidih, lalu saya dinginkan. Kemudian sudah saya masukkan ke dalam wadah ini. Nah, sekali lagi wadah ini juga sudah kita sterilkan dengan air 60 derajat Celcius. Nah, teman-teman kalau dilihat di sini pada tutup botol ini sudah didesain sedemikian rupa untuk memiliki pembuangan udara. Jadi kalau kita tutupkan ke dalam jerigen, kalau jerigen ini ditutup, maka tidak akan ada lagi udara yang masuk ke dalam jerigen ini. Namun sebaliknya, jika jerigen nanti memiliki kelebihan udara, dia akan terdorong ke luar. Nah, bagaimana mencegah agar tidak terjadi udara yang masuk? Nah, kuncinya di sini. Ini nanti akan diisi air dan kemudian ujung dari selang ini akan dimasukkan ke dalam air. Baik, kita akan mulai proses dengan pertama kali mencampurkan atau menghaluskan bawang putih. Oke, saya tidak akan mengupas bawang putih, tetapi saya akan langsung menghaluskannya menggunakan blender ini. Dilihat ambang maksimalnya setiap blender berbeda-beda.
Teman-teman, untuk bawang putih sebenarnya tidak perlu terlalu halus ya. Dan sebenarnya kenapa saya tetap menggunakan kulitnya, karena di kulit juga banyak zat pengatur tumbuh yang bisa kita gunakan atau manfaatkan untuk tanaman. Oke, saya akan mulai masukkan ke dalam jerigen. Untuk memudahkan pencampuran bahan-bahan pon-pon yang sudah gilingan tadi itu, saya akan gabungkan jadi satu dan memberikan air. Yang pertama adalah lengkuas. Ini laos ya, lengkuas atau laos. Nah, ini tadi lengkuas atau laos sudah saya masukkan di sini. Sekarang saya akan tambahkan dua bahan lain. Saya akan campurkan jadi satu. Jahe dan kencur. Untuk mempermudah, saya akan tambahkan air ke dalam campuran tadi supaya lebih majemuk ya. Oke, setelah itu saya akan campurkan ke dalam jerigen. Jika kesulitan, kita bisa tambahkan lagi air. Air 5 liter ini semuanya akan kita pakai. Sama dengan bahan tadi teman-teman, ini adalah belerang yang kita coba campur juga dengan air untuk memudahkan pencampurannya. Meskipun tidak harus terlalu larut. Ini sambil dihentakkan agar belerangnya bisa dengan mudah masuk ke dalam. Nah, kalau mampet bisa nanti ditambahkan air lagi. Bahan terakhir adalah ragi. Ragi ini sudah dihaluskan dan seperti biasa sama dengan tadi. Kita akan campurkan terlebih dahulu dengan air supaya nanti bisa secara merata tercampur. Nah, untuk makanan ragi ini kita di dalamnya tadi sudah memberikan gula merah untuk memberi makan bakteri-bakteri yang ada di dalam ragi. Kita gunakan semua sisa air dari 5 liter tadi, kita aduk semua. Nah, ini raginya kita campurkan.
Berdasarkan pengalaman kami, biasanya fermentasi akan berlangsung baik apabila teman-teman menyisakan tidak lebih dari 10% dari ruang kosong dalam jerigen. Jadi jangan terlalu dipenuhkan, tapi beri ruang 10%. Dan sebaiknya juga tidak lebih dari 10%, misalnya 20% ruang kosongnya tidak. Tapi pastikan bahan-bahan sudah dikalkulasi sedemikian rupa sehingga ruang yang terbentuk menjadi efektif 10%. Biasanya pada fermentasi yang dilakukan kurang dari 10% atau lebih dari 10%, fermentasi akan gagal. Nah, ini berdasarkan pengalaman kami. Nah, mungkin teman-teman bisa mencobanya dan membedakannya dengan proses-proses lainnya. Nah, ketika semua bahan ini sudah tercampurkan, kita mulai menutup. Nah, pertama kita pastikan bahwasanya tutup rapat, mengunci agar tidak ada lagi udara masuk ke dalam jerigen. Dan jika teman-teman merasa ragu, bisa menambahkan plastik ketika menutupnya sehingga menjadi lebih rapat. Tapi sekali lagi saya pesankan, pastikan tutup dan plastik yang akan digunakan untuk menutup semuanya sudah disterilkan. Kemudian ini adalah tutup keduanya, seperti tadi saya katakan sudah memiliki saluran pembuangan udara. Nah, saya sambungkan dengan nipple yang sudah dipasangkan secara rapat, sehingga tidak akan ada lagi ruang. Ini kalau ditarik juga sudah tidak bergeser. Baru kita kunci kedua kalinya supaya menjadi lebih rapat lagi. Jadi satu-satunya jalur keluar masuk udara adalah selang ini. Nah, setelah selesai, nanti selang pada bagian ujung ini kita sambungkan ke nipple yang di botol kedua. Kita sambungkan semacam ini. Lalu kita masukkan ke dalam botol, dan ini nanti kita isi air supaya nanti mencegah udara masuk ke dalam jerigen utama, tetapi tidak mencegah kelebihan udara dari jerigen utama untuk keluar melalui botol kedua ini. Pemeraman dengan model seperti ini tidak membutuhkan waktu lama, biasanya 1 minggu sudah selesai. Jadi teman-teman cukup memastikan bahwasanya sudah tidak ada lagi gas yang keluar dari botol. Jika itu sudah selesai, maka teman-teman bisa langsung menggunakannya ke tanaman dengan dosis setengah botol aqua untuk 15 liter air. Teman-teman, ini tadi panduan untuk membuat fungisida dengan bahan baku yang ada di sekitar, kecuali belerang. Belerang mungkin satu-satunya bahan baku yang perlu dicari di toko pertanian atau di toko bahan kimia. Teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah, dan jika berhasil ini bisa digunakan untuk mengatasi problematika jamur pada tumbuhan di kebun, di halaman, atau di pekarangan yang teman-teman miliki. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jika teman-teman mendapatkan video ini bermanfaat, silakan untuk subscribe channel kami dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.